Singkong merupakan salah satu hasil pertanian yang banyak dibudidayakan masyarakat Indonesia. Selain mudah ditanam, singkong juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat diolah menjadi berbagai produk. Salah satunya adalah tape. Proses pembuatan tape dimulai dari pemilihan singkong yang berkualitas baik. Singkong kemudian dikupas dan dibersihkan untuk memastikan kebersihannya tetap terjaga. Setelah dicuci, singkong direbus atau dikukus hingga matang. Tahap ini penting agar tekstur singkong menjadi lebih lunak dan siap untuk proses fermentasi. Setelah matang, singkong didinginkan terlebih dahulu. Kemudian ragi ditaburkan secara merata pada seluruh permukaan singkong. Singkong yang telah diberi ragi lalu disimpan dalam wadah tertutup dan didiamkan selama beberapa hari. Pada tahap inilah proses fermentasi terjadi, mengubah singkong menjadi tape yang memiliki rasa manis, aroma khas, dan tekstur yang lembut. Pengolahan singkong menjadi tape merupakan contoh penerapan industri pertanian berkelanjutan. Dengan memanfaatkan hasil panen lokal dan mengolahnya menjadi produk bernilai tambah, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi potensi hasil pertanian yang terbuang. Melalui proses sederhana ini, kita dapat melihat bahwa pertanian berkelanjutan tidak hanya tentang menanam, tetapi juga tentang bagaimana mengelola dan mengolah hasil panen agar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat. Kita berada di tempat pengolahan tape di Jember, salah satunya. Perkenalkan Ibu, nama saya Ida. Boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Wiji, tapi super madu enggak ya? Berarti kita sekarang dengan Ibu Wiji di pengolahan tape Supermadu. Kalau boleh tahu Ibu, di sini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan Bu. Terus yang pertanyaan pertama adalah, apakah usaha ini milik sendiri atau melanjutkan milik keluarga? Milik sendiri mbak. Sudah berapa lama Bu? Udah 30 tahun. 30 tahun lama ya berarti. Ya. Berarti sudah dari bapak ke ibu ke anak. Oh enggak, dari bapak ibunya aja. Terus kenapa ibu memilih usaha ini? Apakah ada alasan tertentu? Alasannya ya karena ekonomi, satu ya, kedua ya jadi kalau tapi kan buat oleh Jember. Jadi kedepannya itu masih lumayan gitu loh mbak. Kalau menurut ibu, kenapa tape di Jember itu bisa populer? Atau enggak, kan ini makanan tradisional Jember ya Bu? Ya. Menurut ibu, apa yang bikin tape itu istimewa? Kalau menurut ibu yang bikin istimewa itu ya mungkin kalau di sini kan sudah terkenal dari dulu, mungkin ya lagian mungkin bahan bakunya yang bagus dari daerah sini mungkin. Kemungkinan enggak ya. Terus kalau bisa diceritakan sedikit proses pengolahan tape itu seberapa lama, terus prosesnya apa aja? Kalau tape itu untuk mencapai mateng 2 hari mbak. Seandainya hari ini mengupas ya. Awalnya mengupas, jadi itu pasti ya. Terus digodok gitu loh mbak. Habis itu didinginkan. Itu prosesnya kira-kira 2 jam 3 jam ya. Terus setelah itu kan bentuk lagi itu mbak, diperjenin, diragi. Setelah ragi dikemas. Udah habis itu langsung masuk toko. Jadi untuk mateng itu berarti kan di toko 2 hari. 2 hari. Terus berarti prosesnya masih pakai tradisional ya Bu? Tradisional cuma nggak ada alat. Pernah ibu pakai alat tapi kurang maksimal hasilnya. Alat apa Bu kalau boleh tahu? Kalau ngupas kan ada alatnya, tapi kan kurang maksimal menurut ibu. Jadi ada pakai tangan masih Ya. ya. Terus pertanyaan selanjutnya, selain tape di sini mengolah apa aja Bu? Mungkin ada Kalau- tape lainnya? Ya ada sih, cuman yang sekarang yang fokusnya itu ke tape. Ada kayak suar suwir gitu kan, itu ada singkong kecil-kecilnya itu kan buat si suar suwir bisa. Ada tape yang agak melanjang titik yang bisa. Makanya dari itu kan dipilah lagi gitu. Tapi yang bagus-bagusnya gitu loh mbak, yang layak untuk tape. Terus menurut Ibu, tantangan selama ini 30 tahun terakhir, tantangan terbesarnya dalam melanjutkan produk ini tuh apa Bu? Di Jember? Kalau saingan pasti ya, tantangan saingan pasti. Terus untuk bahan bakunya kadang-kadang ada yang rewel, kalau musim hujan kan rewel, nggak ada masalah gitu ya, itu saja tantangannya.
berarti musim sama kompetitor aja ya Bu. Terus menurut Ibu bagi pemilik dari usaha ini, apakah ada harapan gitu Bu ke depannya? Mungkin bagi warga Jember atau enggak mungkin bagi pemerintah, anak muda tentang usaha tadi? Ya ada mungkinan ya dilanjutkan gimana lebih Mbak ya lebih bagus itu ya. Iya. Ya mungkin kalau Promosikan lebih gitu ya. tanya aja untuk pemasaran aja sekarang kan sudah pakai online, pakai apa, kalau dulu kan dari toko ke toko gitu. Berarti Ibu sekarang ada ini ya Bu, link di toko online juga? Ada juga, tapi anak yang ngomong, tapi ada di Shopee itu Mbak. Iya. Jadi mungkin kedepannya kan pasti ada gimana mengikuti zaman ya. Iya. Gitu. Terus pertanyaan terakhir Ibu untuk menutup, apakah Ibu ada cara istimewa biar anak-anak muda atau enggak generasi muda itu bisa suka sama tape gitu? Sebetulnya ada ya, tapi kan bisa dikasih rasa ya. Iya. Anak muda suka rasa coklat, Iya. ada rasa keju, gitu kan ada. Itu pengolahannya kayaknya dibakar ya Mbak ya, tape ya. Itu dikasih keju, kasih coklat, gimana anak muda yang suka itu aja. Biar anak muda mau apa? Masih itu mengkonsumsi tape. Dan sama gini tapi kan jadi ini ya Bu, jadi oleh-oleh aja. Kan Mbak sering tuh ada yang kalau ke kafe-kafe itu ada tape bakar. Kan ada toppingnya apa yang suka anak-anak muda itu Mbak. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.